Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat narasumber kita pada kegiatan pagi hari ini, Profesor Nur Hasanah SSC, MSc, PhD. Yang kami hormati Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bapak Insinyur Piska Aditya Rosyadi SSC MSc, serta Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dalam acara workshop series Bidang Riset Inovasi Klinik Proposal DRTPM tahun 2024. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Dan sebelum memulai kegiatan, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti adalah sambutan dari Kepala Bidang Riset dan Inovasi OPPM Universitas Ahmad Dahlan. Yang ketiga nanti adalah materi, dan yang terakhir adalah penutup. Dan marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Bidang Riset dan Inovasi, Bapak Insinyur Piska Aditya Rosyadi, SSC MSc. Kepada Bapak, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya ba'dahu. Yang kami hormati Profesor yang sudah merelakan waktunya dan nanti bersedia untuk sharing dan mendampingi Bapak Ibu dosen untuk penyusunan klinik proposal di RTPM. Terima kasih waktunya. Kemudian tentunya Bapak Ibu yang sudah juga bersemangat, meskipun ini masih pagi-pagi, tapi alhamdulillah ini sudah lumayan banyak yang join, khususnya yang di klaster kesehatan. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini adalah pekan pertama untuk rangkaian klinik proposal di RTPM yang diselenggarakan oleh Bidang Riset dan Inovasi LPPM UAD. Ini nanti selama 4 pekan ke depan ya Bapak Ibu. Jadi hari ini, kemudian Rabu depan itu nanti dengan Prof. Anton yang bidang Saintek, kemudian Rabu depannya lagi Soshum bersama Prof. Dwi, dan yang terakhir energi dan lingkungan itu bersama Prof. Jamil. Secara prinsip kegiatan kali ini kita desain memang benar-benar sebisa mungkin bisa membantu dan memfasilitasi Bapak Ibu khususnya di UAD ya, karena memang ini strateginya UAD biar kita punya semangat untuk menaikkan kuantitas dan kualitas dari proposal yang didanai besok. Kalau targetan submit itu kita diminta 300 judul gitu ya. Tapi ini kemarin juga Pak Udin sudah mencoba mengidentifikasi itu yang eligible di ketua di RTPM ada sekitar 200. Artinya kalau di skenario adalah nanti kalah bisa sebagai ketua dan anggota, target 300 itu bisa tercapai. Selain juga kalau bicara dengan kualitas, kami berharap tidak hanya kualitas saja, tapi kualitasnya nanti klinik ini bisa ini ya Bapak Ibu bisa benar-benar nanti didampingi oleh narasumber yang tentunya sangat berpengalaman, nanti bisa menggunakan apa yang sudah Bapak Ibu tuliskan di draft proposal. Kami sengaja kemarin di awal memang pada saat pendaftaran itu kita mintakan untuk submit draft proposal juga. Namun memang nampaknya ada yang belum siap, jadi untuk upload itu kita bikin tidak mandatori, sehingga kami terbuka lebar buat Bapak Ibu semuanya, monggo
bisa mengikuti acara klinik kali ini dengan serta. Kalau misalnya koneksinya agak jelek. Nanti misalnya memang sudah ada proposal yang sudah masuk dan kami mintakan untuk membantu mencermati, nanti kami mohon izin untuk dijadikan bagi sampling. Barangkali misalnya tidak berkenan, nanti monggo bisa lakukan ya untuk setidaknya mungkin secara kliniknya secara tertutup gitu. Nah, saya rasa itu sekali lagi terima kasih yang sudah meluangkan waktu dan nanti bisa sharing kepada kita semua dan Bapak Ibu juga atas atensinya. Tidak menutup kemungkinan sebenarnya meskipun ini klaster kesehatan dari bidang lain pun bisa mengikuti seperti itu. Nah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan klinik kali ini khususnya di hari pertama Oke, mohon maaf sempat putus Mbak Fitri. Oke. Secara prinsip itu, saya lagi terima kasih Prof. Nur sudah berkenan meluangkan waktu. Meskipun farmasi kayaknya lagi punya gawe, tapi Alhamdulillah Prof. Nur bisa meluangkan sebentar yaitu untuk mendampingi klinik pada kesempatan kali ini. Semoga nanti apa yang disampaikan dan proses klinik ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya untuk memperbaiki secara substansi ataupun secara administratif kayak gitu untuk proposal yang Bapak Ibu siapkan untuk kita submitkan pada waktu dekat. Sebagai penutup, mohon izin menambahkan informasi bukaan untuk DRTP memang belum ada ya Bapak Ibu untuk yang akademik, namun harus kita sampaikan juga yang untuk vokasi sudah dibuka dan ada extend, ada perpanjangan sampai 15 Januari besok. Sehingga untuk teman-teman Bisma dan yang vokasi ya, itu nanti monggo masih dipersilahkan. Dugaan kami itu setelah 15 Januari kemungkinan besar nanti akan dibuka ya akademik sehingga sedini mungkin kita siapkan klinik ini. Matur nuwun, mohon maaf jika banyak salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Biska atas sambutannya. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita langsung ke acara inti, yakni adalah materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Profesor Nur Hasanah, SSI, MSI, PhD, dan akan ditemani oleh moderator Bapak Wahyudin. Pada Bapak Wahyudin selaku moderator, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Saya termasuk ya. Amin, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Profesor Nur Hasanah selaku narasumber kita di klinik pagi ini sampai siang nanti insyaallah. Yang saya hormati Ketua Bidang Riset dan Inovasi LPMAD Pak Iska dan Bapak Ibu semuanya yang hadir di kesempatan pagi ini ya. Insyaallah kita akan belajar bersama dari narasumber yang insyaallah sudah sangat ahlinya ya. Bu Nur Hasanah, Pak Nur Hasanah ini sudah berkali-kali mendapatkan pendanaan dari DMPPM ya. Dan yang terakhir kemarin dari Riset Indonesia Maju RIIM itu ya. Yaitu pendananya dari BIN yang pada tanggal 30 Desember kemarin ya, atau saya punya tanggal 3 Januari itu kita baru mengadakan sosialisasi. Mudah-mudahan nanti pendanaan kita tidak hanya dari DFPPM, dari BIN kecil, atau FMAJ, tapi juga dari BIN besar yang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini nanti waktu yang kita miliki cukup panjang. Mungkin nanti yang pertama, ya, Prof. Nur Hasanah bisa menyampaikan terkait dengan mungkin ketentuan umum, ya, pengajuan proposal PPKM. Yang kedua nanti kami juga mohon izin kepada Bapak Ibu yang sudah mengirimkan
proposalnya nanti untuk di bedah bersama-sama. Ini klinik pembedahan, jadi di sana jadi dokter bedahnya. Jadi kepada guru ke sana kami persilakan. Matur nuwun Pak Udin, Mbak Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk jelas Mbak Fitri? Jelas, Bu. Oke. Jelas. Nggih, matur nuwun. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah ya di pagi hari ini kita bisa hadir bersama dan mempersiapkan untuk pengajuan proposal di RTPM di 2024 ya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW ya yang kita jadikan suri teladan ya dalam setiap kehidupan gitu. Bapak Ibu sekalian ya luar biasa ini apa BRIN LPPM ya, BRIN kecil tadi kata Pak Wahyudin gitu ya. LPPM dalam hal ini sudah menyiapkan ya rangkaian workshop untuk bisa menyiapkan, membantu, memfasilitasi Bapak Ibu semua, memfasilitasi kita semua gitu ya untuk bisa menyiapkan proposal dengan lebih baik ya. Nah, kenapa sih kita harus ikut-ikutan gitu ya? Oh, sebenarnya apa kurang gawean gitu ya? Saya yakin tidak seperti itu ya Bapak Ibu yang hadir di sini bukan bukan lagi apa ya, bukan kayaknya sudah tidak lagi perlu motivasi begitu ya, tetapi tinggal didorong untuk kemudian benar-benar bisa mendapatkan gitu ya. Tapi alangkah baiknya juga gitu ya Bapak Ibu mungkin kita kembali sedikit membuka hati kita gitu ya bahwa sebenarnya kita melakukan riset itu ya sebaiknya ya tidak hanya untuk apa ya, tidak hanya untuk sekarang saja begitu ya, tidak hanya untuk tahun ini gitu ya. Ketika kita berpikir kita melakukan riset untuk kita ajukan gitu ya, maka harusnya kita jangan berpikir bahwa riset itu kita lakukan untuk hanya sekarang. Riset itu kita lakukan hanya untuk mungkin memenuhi kewajiban begitu, enggak ya. Nah, kita di dalam riset itu juga diminta untuk berpikir roadmap ya, roadmap riset atau roadmap penelitian. Nah, di dalam roadmap itu ya, salah satunya ya, kita tidak, apa ya, tidak hanya berpikir riset itu dilakukan di tahun ini saja, enggak gitu ya. Atau riset itu hanya dilakukan oleh kita saja, enggak gitu ya. Dalam roadmap itu kita dituntut untuk, apa ya, menyebutkan ya atau memikirkan tujuan akhir dari penelitian kita itu apa gitu. Nah di situ kemudian, roadmap itu diarahkan ya minimal kira-kira sekitar 5 tahun gitu ya, 5 tahun minimal gitu untuk kemudian bisa mencapai target itu. Nah untuk bisa mencapai target end product gitu ya, tentunya, itu perlu langkah-langkah gitu ya, perlu pemikiran dan kalau sudah sampai akhir produk gitu ya, sudah sampai hilirisasi, sudah sampai bisa digunakan, memberikan kemanfaatan pada orang banyak begitu ya, tentunya itu, menjadi satu amalan juga ya bagi kita gitu ya. Sehingga mari ya kita bersama-sama ketika kita itu memulai, melakukan riset gitu ya, maka kita mulai dari, goal akhir kita itu apa gitu ya. Juga kita bisa mulai dari permasalahan gitu ya. Nah saya kira itu, filosofinya begitu ya. Tapi hari ini mungkin kita lebih banyak ke teknis gitu ya, lebih banyak ke teknis dan, apa namanya, bagaimana kita melakukan atau menyusun proposal untuk khususnya untuk hibah di RTPM ini gitu ya. Nah, eee, mohon izin share screen ya. Oke, iya. Nah ini sudah nampak ya Pak Wahyudin? Oke. Eee, ini saya kasih judul tips and trik penulisan proposal ya, khususnya untuk bidang kesehatan gitu ya. Khususnya lagi untuk, di RTPM ya. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, ketika kita itu ingin, mengajukan proposal ya untuk pendanaan tertentu gitu ya, maka yang akan kita lakukan pertama adalah, kita harus meneliti gitu ya, syarat-syarat yang diperlukan gitu ya. Skema-skema yang ditawarkan, kemudian syarat dari tiap skema itu apa, gitu. Nah,
Saya kira ini ada 3 ya, 3 dasar skema gitu ya, yang ini di RTPM seperti ini, di BRIN, UAD juga seperti ini ya, di LPPM juga seperti ini ya. Pertama skema penelitian dasar ya, penelitian terapan adalah skema penelitian, pengembangan ya. Nah, untuk skema penelitian dasar ini memerlukan untuk penelitian-penelitian dengan TKT 1 sampai 3. Ya, penelitian TKT 1 sampai 3. Kemudian untuk penelitian terapan, TKT-nya 4 sampai 6 gitu. Nah, untuk TKT 1 sampai 3 ini ada, penelitian kerjasama, penelitian pasca sarjana, penelitian dosen pemula, kemudian untuk kajian kebijakan strategis, ya. Nah, saya lihat yang sudah mengumpulkan itu kebanyakannya untuk skema penelitian pasca sarjana. Ya, kebanyakannya sudah ngumpul di link-nya yang di-share oleh LPPM itu adalah untuk, penelitian pasca sarjana ya, PDD dan juga, PTM gitu, ya. Nah, penelitian kerjasama ini nanti ada kerjasama dalam negeri, juga kerjasama luar negeri ya, tapi kalau kerjasama luar negeri itu ada skema-skema lain ya yang juga ditawarkan gitu ya. Kalau dilihat di, BIMA gitu ya. Nah, kemudian penelitian pasca sarjana ini ada PDD, kemudian ada PTM gitu ya. Bapak Ibu sekalian yang memenuhi yang eligible untuk penelitian pasca sarjana ya, ini bisa mengajukan penelitian pasca sarjana ini sampai, kalau nggak salah 5 ya, 5 judul. Ya, ada baik itu dari PDD ya, disertasi doktor ataupun dari PTM. Ya. Dan ini tidak mengurangi hak Bapak Ibu untuk kemudian ini ya, mengajukan penelitian skema penelitian yang lain, ya. Ini tidak mengurangi. Jadi, ini memang skema untuk mahasiswa S2 dan S3 ya, untuk penelitian mahasiswa S2 dan S3, tapi harus diusulkan atas nama dosen pembimbing gitu ya. Jadi kalau saya lihat juga ini yang hadir ini juga banyak mahasiswa S3 dan S2 juga gitu ya, yang, apa namanya, akan mengajukan skema penelitian pasca sarjana ini gitu. Nah, untuk PDP, penelitian dosen pemula, saya kira untuk UAD kita sudah tidak ada di sini gitu ya, untuk, klaster kita gitu ya, sehingga, ini tidak lagi gitu ya. Kemudian TKT-nya, TKT 1 sampai 3 dan TKT 4 sampai 6 gitu ya. Kemarin di, tempat lain itu ada yang bertanya gitu ya, apakah ada validasi terhadap TKT gitu ya. Jadi ternyata TKT itu kita ngisi sendiri gitu ya, dan kemudian tidak ada validasi dari reviewer terhadap TKT yang kita klaim, ya. Jadi, seandainya ya kita ini, misalnya kita punya penelitian yang sebenarnya sudah sampai ke terapan gitu ya, tapi kemudian kita tidak memiliki mitra gitu ya, yang mau diajak gitu ya, atau tidak sempat mencari mitra yang mau diajak gitu ya, maka kita bisa kita adjust gitu ya, dan kemudian kita anggap bahwa TKT kita itu masih di TKT ini gitu ya. Karena memang tidak ada validasi dari reviewer gitu ya, bahwa ini, TKT TKT-nya adalah TKT penelitian dasar gitu. Kita menjawab klik sendiri gitu ya, itu tidak ada skema-skema gitu ya yang menuliskan gitu ya, bahwa ini harus masuk ke terapan gitu, nggak ada gitu di dalam poin penilaiannya gitu. Sehingga, ini ke sini ya, seperti kita kadang males ya untuk kemudian mencari mitra gitu ya, gitu. Tapi kalau saya kira juga tidak semua males ya, tidak semua males seperti saya gitu ya. Nah, ini di jalur penelitian terapan ini harus memiliki mitra yang relevan gitu. Ini jalur untuk hilirisasi ya, untuk, produk begitu ya, tentunya ini sudah harus memang menggunakan, apa namanya, mitra gitu. Jadi sangat logis ya kalau kita harus mencari mitra gitu. Nah, kemudian kalau yang TKT 7 sampai 9 ya ini produk gitu, saya kira ini bisa, penawaran untuk matching fund ya. Jadi matching fund kemarin juga sudah ada sosialisasinya, ya. Nah, ini kita harus pelajari ya tiap skema ini. Tidak hanya TKT-nya gitu ya, tetapi juga persyaratan-persyaratannya gitu. Tapi kalau di apa namanya, di BIMA itu, kita sudah langsung ini ya, sudah langsung, apa, ngeklik gitu ya, kita eligible untuk di penelitian apa gitu ya. Itu sudah akan bisa langsung langsung apa namanya, dia langsung memilihkan kita eligible di apa gitu. Tapi kadang-kadang ada beberapa ya, beberapa Bapak Ibu gitu yang
harusnya saya eligible di sini gitu, tetapi kok kemudian tidak gitu ya. Nah, itu kita akan tahu begitu ya kalau kita tahu persyaratannya dari tiap-tiap skema ini gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian nah TKT ya, TKT ini satu hal yang kita perlu identifikasi dulu ya sebelum memilih skema tadi ya, karena apakah ini dasar ataukah ini terapan ataukah ini pengembangan. Tapi sekali lagi tadi ya, kita sendiri nih ya bisa adjust gitu ya, TKT kita itu TKT berapa gitu. Tapi saya kira ya sebagai seorang yang punya idealisme ya untuk bisa sampai ke hilirisasi produk gitu ya, agar produk kita itu bisa sampai ke masyarakat gitu ya. Maka sebenarnya kalau kalau penelitian kita itu sudah tidak lagi di basic gitu ya, sudah lagi di dasar ya, mari kita cari mitra gitu ya. Saya kira tentunya LPPM ya ataupun UAD gitu ataupun mungkin melalui KUBI itu akan memfasilitasi kita ya untuk bisa mencari mitra agar kita bisa masuk di skema penelitian terapan dan pengembangan gitu ya. Nah, kalau pengembangan nanti melalui matching fund ya. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan begitu ya, tapi kira-kira ya untuk penelitian riset dasar itu kan harus skema TKT-nya itu 1-3. Jadi di TKT 1-3 ini kita masih pada konsep-konsep gitu ya. Dasar-dasar dan konsep-konsep dasar dari suatu riset gitu. Ya, kalau kemudian di tingkat terapan ya, ini sudah menguji suatu prototipe, ya, suatu model, suatu prototipe gitu ya. Nah, ini di eee, TKT 4-6 ya, gitu. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang itu berbeda untuk tiap bidang, ya. Kemudian TKT 7-9 ya, ini akan, kalau di sini sudah produk gitu ya, sudah pengembangan dan di sini sudah pengujian, ya. Prototip itu sudah divalidasi dan kemudian tinggal produksi gitu ya, tinggal, validasi untuk produksi, ya, nih, ya. Sudah scale up untuk produksi ya, kemudian nanti sudah bisa langsung diproduksi dan dipasarkan gitu, ya. Nah, eee, itu tadi ya kira-kira yang pertama kita harus mengidentifikasi skema yang kita target gitu ya dan kemudian me melihat ya persyaratannya gitu. Kemudian yang berikutnya gitu ya, ketika kita itu mau submit gitu ya, maka kita harus tahu yang dinilai itu apa. Nah, sehingga ini kita harus tahu ya tahapan penilaian dan kemudian, penilaiannya, poin-poin penilaiannya itu apa gitu, ya. Yang pertama ini adalah tahapan penilaian itu ada 2, yaitu seleksi administratif dan seleksi substantif. Ya, jadi, seleksi administratif ini, sistemnya sistem gugur. Jadi kalau secara administratif itu tidak memenuhi, ya sudah kita walaupun bagus gitu ya, tapi template-nya tidak memenuhi begitu ya, itu langsung gugur gitu. Nah, ini sistem gugur, tidak ada penilaian. Ini, apa namanya, indikatornya atau jawabannya hanya iya atau tidak, lanjut atau tidak, gitu. Jadi, secara administratif ini jangan sampai gitu ya, proposal kita itu gugur, tidak dinilai ya, atau tidak lanjut begitu ya, hanya karena administratifnya. Ya, yang pertama gitu. Kemudian yang kedua substantif, ya. Jadi kalau yang lolos administratif, kemudian nanti ke lolos yang substantif, ya. Nah, untuk administratif itu sebenarnya pertanyaannya cuma satu ini, ya. Komponen penilaiannya itu hanya satu, yaitu, apakah, penulisan usulan itu sesuai dengan ketentuan panduan atau tidak, dalam hal tata tulis, kemudian sub-sub bagian, kemudian jumlah kata per bagian. Ya, ini juga reviewer nanti tuh diminta untuk ngitung jumlah katanya ya. Ngopi itu ya, copy kata-katanya kemudian di-paste ke Word gitu ya, kemudian tertulis, "Oh ini jumlah kata itu harusnya 500, ini kok 510 gitu, 520 gitu, boleh atau enggak?" Gitu ya. Nah, ketentuannya adalah, di ringkasan itu tidak boleh lebih dari 500 kata gitu. Nah, kalau 300 kata ya, kalau lebih dari 300 kata berarti tidak memenuhi gitu. Ya, jadi ini tahap-tahap awal seperti itu jangan sampai kemudian menjadi hambatan ya, proposal kita tidak bisa masuk ke tahap seleksi substantif gitu, ya. Ini ya jadi, apa namanya, jumlah katanya jangan sampai. Kemudian
formatnya, template-nya ya. Yang dikirim ke LPPM ini juga masih ada yang masih format proposal secara utuh gitu ya, proposal biasa gitu ya, proposal kayaknya proposal S3 ya secara utuh gitu masih ada gitu. Belum di format sesuai dengan template yang untuk riset disertasi doktor misalnya gitu ya. Nah, itu kalau misalnya nanti disubmit gitu ya, ini langsung memenuhi ini ya, jadi tidak lolos gitu ya. Tapi saya kira kita masih punya waktu ya untuk bisa bisa apa namanya menulis itu ya dengan lebih baik lagi gitu ya. Kemudian sub-sub bagiannya ya di template itu ada template dan kita jangan mengubah-ubah template gitu ya, cuma ngisi saja template itu gitu ya. Nah, ini pertanyaannya semua dan jawabnya hanya ya atau tidak gitu ya. Ya, kalau dulu ini seleksi administratif itu dikerjakan oleh ini ya, oleh yang semester kemarin, yang tahun kemarin itu juga dilakukan oleh reviewer gitu ya. Jadi reviewer ini ada reviewer administratif gitu ya, dan ada reviewer substantif ya. Kita mereview administratifnya dan kemudian juga mereview substantifnya gitu. Nah, ini ya, jadi tapi dari administratif itu ya sudah ada terseleksi mungkin 50% gitu ya masuk ke tahap berikutnya, 50% gugur gitu ya. Nanti baru kemudian ke substantif ya. Oke, kemudian tahap penilaian berikutnya adalah penilaian substantif ya. Nah, di substantif ini apa yang dinilai gitu. Ini yang dinilai, ini yang pertama adalah rekam jejak. Ya, rekam jejak pengusul gitu. Jadi kalau kita apa namanya? Berkolaborasi ya, maka kita perlu ya menentukan ini siapa sih untuk topik proposal ini yang paling sesuai gitu ya. Nah, yang dinilai apa ini untuk rekam jejak ini? Yang dinilai ini adalah ketua pengusulnya, ya ketua pengusulnya. Yang pertama adalah publikasi, kekayaan intelektual, buku ketua yang disitasi pada proposal. Ya. Jadi eh, publikasi publikasi pengusul gitu ya, itu harus ada di dalam proposal kita. Nah, di dalam state of the art itu ya, itu, harus ada gitu ya proposal kita gitu. Publikasi pengusul itu di situ. Ini menunjukkan bahwa dia punya rekam jejak untuk pengusulan di bidang itu gitu ya. Nah, ini harus dituliskan gitu. Ya, dicari-cari begitu ya, harus ada gitu ya. Nah, ini kalau untuk nilai maksimal kan harus, lebih dari 5. Kalau 0 ini nilainya hanya 1 gitu ya. Jadi kita ya harusnya bisa dapat skor yang lebih baik gitu ya. Ya kira-kira 2 sampai 4 gitu ya, ini memungkinkan ya atau mungkin lebih dari 5, nah untuk nilai maksimal gitu ya. Nah ini, tuliskan gitu ya, ya. Kemudian relevansi kepakaran, ya relevansi kepakaran pengusul dengan tema proposal, gitu. Kemudian jumlah kolaborator publikasi internasional bereputasi. Nah, 2 hal ini ya, B dan C ini dilihat dari akun Scopus. Ya, jadi reviewer akan melihat akun Scopus dari pengusul. Ya. Nah, misalnya kita akan lihat seperti ini, ya ini akun Scopus. Ya, kemudian relevansi ini kita lihat dari sini. Most contributed topics. Nah, topiknya apa saja sih dia gitu ya. Oh, ini topiknya ada eh, apa tentang bahan alam. Oh ya berarti sesuai gitu ya. Nah, ini nanti kira-kira relevan atau tidak itu dilihat dari sini. Kemudian ada jumlah kolaborator publikasi internasional. Nah, ini di sini. Ya, berapa jumlah co-authors ya di dalam penelitian-penelitian atau di dalam publikasi-publikasi yang dia sudah lakukan. Gitu. Nah, ini. Nah, nilainya akan maksimal, nanti ada ketentuannya di sini. Ya, ini juga mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi penilaian gitu untuk bisa proposal kita itu diterima. Ya, kalau relevan ya dianggap relevan ya nanti nilainya akan bisa maksimal ya nilainya 4 ya. Kemudian persentasenya kalau dasar ya ini hanya 5 sih gitu ya. Kemudian jumlah kolaborator tadi ya kalau lebih dari 50 ini nilainya bisa maksimal ya. Skornya ini 4 ya. Gitu ya ini. Kemudian bagian urgensi penelitian. Ya, urgensi penelitian ini apa yang dinilai? Oh, ketajaman perumusan masalah, kemudian inovasi pendekatan masalah, kemudian state of the art dan kebaruan ya. Dan kemudian adalah akurasi peta jalan ya atau
roadmap penelitian. Gitu. Ini nanti harus terbahasakan ya, terbahasakan di dalam proposal yang kita susun. Perumusan masalah ya, ini perumusan masalah harus tajam gitu untuk bisa nilai maksimal gitu ya. Nah, untuk tajam itu untuk kita bisa ngelihat tajam gitu ya, kita harus juga memfasilitasi, memberikan kemudahan reviewer itu untuk bisa menemukan rumusan masalah kita gitu ya. Jadi kadang-kadang ada proposal yang tidak memisahkan gitu ya, tidak memberi bold ya, memberi tulisan tebal pada poin tentang rumusan masalah gitu. Nah, itu kan reviewer harus mencari ya, mencari. Padahal dia juga harus baca cukup banyak gitu ya ketika deadline-nya sudah deadline-nya hanya kadang 50 proposal di waktu 1 minggu gitu ya. Nah, atau hanya beberapa hari, 5 hari kayak gitu ya di ininya gitu. Nah, ini kan harus banyak gitu ya. Nah, saya kira kalau kita dengan memberikan bold gitu ya, tebal, tulisan-tulisan yang tebal itu akan memudahkan ya untuk mencari gitu ya. Ketemu kemudian, terlihat, oh ini tajam atau tidak tajam. Ini memang expert judgment ya, expert judgment dari reviewer gitu ya. Kemudian inovasi pendekatan pemecahan masalah dianggap inovatif atau tidak inovatif ya ini expert judgment ya. Makanya, eee, sedekat mungkin gitu ya, reviewer itu juga sedekat mungkin dengan bidang yang diusulkan gitu. Jadi ada reviewer bidang apa, sesum, kemudian ada reviewer bidang, eee, saintek ya, gitu. Nah ini, yang bisa menilai nanti memang kalau kita tahu ya, apa, bidang itu. Nah, kemudian state of the art dan kebaruan. Ya, state of the art ini kalau nilainya maksimal itu adalah menggunakan pendekatan baru. Ya, menggunakan pendekatan-pendekatan baru gitu ya, ini akan eh, menunjukkan ya dia kebaruannya. Ya. Kemudian kalau sudah banyak penelitian yang serupa gitu ya, tidak ada kebaruan gitu ya, maka ini nilainya ya minimal gitu. Ya, apa namanya, penelitiannya itu sudah banyak sekali gitu ya dan tidak ada nilai lebih dari penelitian itu. Wah, ini udah langsung gitu ya. Nah, ini mungkin tiap bidang ada ya, ada yang ada ininya gitu ya. Kemudian akurasi peta jalan. Nah, ini peta jalan roadmap ya, penulisan roadmap tadi kalau dari beberapa proposal yang sudah masuk itu ada roadmap yang apa masih belum pas gitu ya, masih masih kurang tepat gitu ya. Nah, roadmap yang baik nilainya agar nilainya 4 itu jelas ya, kemudian mencantumkan ada penelitian sebelumnya ya, kemudian ada keterkaitan antara milestone dengan usulan penelitian. Ya, jadi karena roadmap itu kan tadi dibuat dalam 5 tahun gitu ya, dalam 5 tahun minimal atau lebih dari itu juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, sehingga di bagian roadmap itu memang adalah roadmap, roadmap penelitian ini, gitu ya. Nah, kemarin di forum yang lain tuh ada pertanyaan gitu ya, kalau misalnya gitu ya, ini khususnya untuk yang apa namanya, ini, kayak PTM atau PDD gitu ya, karena yang melakukan penelitian itu mahasiswa, ide-idenya adalah dari mahasiswa gitu ya. Kemudian, harus diajukan atas nama dosen gitu, sementara dosen itu bidangnya mungkin tidak terlalu cocok ya dengan ini gitu ya. Ini roadmap-nya bagaimana gitu ya. Nah, roadmap yang dibuat itu adalah roadmap penelitian itu, ya roadmap penelitian itu ya. Dan kemudian tadi kalau kemudian itu relevan atau tidak relevan dengan pengusul ya itu akan dinilai di bagian ini. Ya tadi di bagian, relevansi kepakaran pengusul. Nah, oke. Ya, kemudian, selanjutnya ya, yang dinilai ya dari proposal itu adalah metode. Ya, metode ini yang pertama adalah akurasi metode penelitian. Ya, metode akurat atau, tidak akurat begitu ya, ini juga expert judgment ya. Tentunya yang akan, menilai itu ya, yang kalau dia tahu bidang itu maka dia akan bisa memberikan, apa ya, expert judgment dengan lebih baik gitu ya, kalau memang bidangnya gitu. Kalau enggak ya komen-komennya tentunya akan dikulit-kulit saja gitu ya. Nah, ini metode kan harus akurat ya, tetapi ketika kita menuliskan metode kan
ini ya dibatasi ya. Jadi di bagian metode itu hanya maksimal 1000 kata gitu. Untuk kalau Bapak Ibu mengusulkan untuk 2 tahun atau 3 tahun, maka seluruh metode ya atau tahapan penelitian dalam 2 tahun atau 3 tahun itu sudah dituliskan dalam satu proposal ya, bukan hanya proposal untuk tahun pertama saja. Karena yang akan dinilai gitu ya itu langsung untuk 2 tahun gitu ya. Jadi skemanya sekarang kalau Bapak Ibu udah mengusulkan 2 tahun ya, maka akan didanai 2 tahun juga. Ya, 2 tahun juga sudah didanai dan kemudian tetapi ya, tahun kedua itu dana akan keluar atau tidak gitu ya, itu, berdasarkan capaian di tahun pertama. Ya, jadi kalau tahun pertama itu kita bisa perform ya, luaran itu bisa tercapai gitu ya, maka, tahun kedua kita akan dapat. Ya, sehingga, luaran ini memang harus ada strategi ya untuk bisa tercapai gitu ya. Nah kemudian, ini kalau LPPM mengevaluasi ya luaran-luaran itu, eee, banyak yang tidak tercapai ya, misalnya luarannya harus publish begitu, harus accepted itu kalau kita memang untuk topik penelitian itu ya di-publish ketika sudah selesai penelitian baru kemudian di-publish gitu ya, maka ini akan nanti nggak tercapai gitu ya, sehingga kita harus ada strategi gitu ya untuk bisa, eee, me mem-publish lebih awal dan sehingga ketika pas masa pelaporan itu kita sudah bisa accepted gitu ya. Kemudian kejelasan pembagian tugas tim peneliti. Ya, ini pembagian tim jelas dan sesuai dengan kepakaran. Ya, ini tidak masuk di dalam template proposal tidak masuk ya, tetapi Bapak Ibu menuliskannya di dalam sistem. Ya, jadi ketika meng-invite anggota ya Bapak Ibu itu menuliskan di dalam sistem. Sehingga ini karena penilaiannya itu adalah jelas dan sesuai dengan kepakaran ya, maka tolong ketika menuliskan pembagian tugas, nanti bukan hanya administratif, ya, bukan hanya tugas-tugas administratif, tetapi misalnya ya, saya sebagai ketua gitu ya, Ibu A gitu sebagai ketua, itu tugasnya apa, adalah tugas-tugas yang ada poin-poinnya di dalam, tahapan penelitian itu. Ya, kemudian yang B itu sebagai misalnya kita mengundang kan sebaiknya juga lintas gitu ya, lintas, tidak harus ya kalau ini tidak harus lintas bidang gitu. Tapi ada kesesuaian dengan bidangnya dan kemudian pekerjaannya. Nah ini tidak ada batasan deskripsinya singkat atau enggak gitu ya, tapi jangan hanya menuliskan sebagai, ketua, sebagai anggota gitu enggak ya, karena ini ada penilaiannya gitu. Nah jadi tuliskan, pembagiannya itu sesuai kepakaran. Ini tidak di proposal tapi ketika entry di sistem. Nah, kemudian kesesuaian metode dengan waktu, luaran, dan fasilitas ya ini, saya kira ini, masuk di dalam ini ya, di dalam, tahapan penelitian gitu. Kemudian kredibilitas mitra kalau ada, ya ini mitra kredibel dan dukungannya signifikan. Oke, kemudian referensi ya tertulis di sana referensi itu harus pakai Vancouver ya. Jadi kalau, Vancouver atau angka ya. Jadi Vancouver, pokoknya pakai angka gitu boleh gitu. Ya yang kurungnya kurung kurawal atau kurung lengkung atau, di atas itu asal pakai angka itu diperbolehkan gitu. Nah kalau nggak pakai angka ya pakai sistemnya apa atau pakai sistemnya Harvard itu udah secara administratif nggak memenuhi. Jadi itu akan langsung masuk kotak gitu. Nah ini, kalau yang masuk di sini kan tentunya itu sudah lewat ya. Nah ini penilaiannya adalah tentang, ini, pustaka tergolong primer dan mutakhir lebih dari 80%. Jadi di dalam, daftar pustakanya itu harus menggunakan referensi-referensi primer ya lebih dari 80%. Nah kemudian referensi ini, relevan dan dari jurnal bereputasi dan berdampak ya. Jadi referensi primer yang bagus dan dari jurnal-jurnal yang bereputasi gitu ya, gitu. Nah, kemudian kriteria terakhir ini tentang RAB ya. Ini saya kira kalau untuk RAB, kita tidak menilai lagi per poin gitu ya, tapi gelondongan. Jadi kelayakannya kira-kira layak berapa gitu ya. Kita akan diberi skor antara 60 sampai 100%.
Ya, kalau proposal itu layak didanai, maka tidak boleh ya memberikan kurang dari 60%. Ya. Kemudian kalau proposal itu mau dikasih 100% juga harus ada argumen yang kuat gitu ya. Jadi kayaknya kita nggak pernah akan ngasih 100% gitu. Ya, jadi 60 sampai 100, tidak lagi per poin gitu ya. Oke, kemudian tetapi ini harus yang jelas harus sesuai dengan SPK ya, terutama kalau honor-honor kayak gitu kan nggak boleh ya, nggak boleh ada honor, nggak boleh ada ya apa namanya yang tersebut honorarium itu nggak boleh. Ya, ya ini ya kemudian rekam jejak tadi sudah ya saya sampaikan. Jadi lihatnya dari akun Scopus. Ini untuk melihat apa namanya relevansi ya, kemudian untuk kolaborator. Ya. Kalau publikasi, ya jumlah publikasinya, ya publikasinya misalnya ini kan tidak hanya yang di sini ya, tapi publikasi yang ada di sitasi di proposal. Nah, ini apa format ya atau template gitu ya untuk skema ya, skema penelitian dasar gitu. Ini template yang tahun kemarin ya, mungkin tahun ini akan beda, wallahu alam ya, belum dibuka gitu ya. Nah, pertama kita harus sesuai dengan template ya. Jadi template ini jangan diubah-ubah, jangan dihilangin ya, kata-kata yang di dalam ini nggak boleh dihilangkan ya. Di sini tuh dituliskan pengusul yang diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi template. Ya, ini tuliskan judul, kemudian ringkasannya, tidak boleh lebih dari 300 kata ya, dan kemudian kata kunci. Oke, kita lihat contoh ya, kita judul ya. Judul ini harus menarik ya, harus menunjukkan konten dan menarik ya. Nah, kemudian menunjukkan scope apa yang akan dilakukan. Jadi kalau kita mengusulkan penelitian 2 tahun atau 3 tahun, itu kira-kira kalau saya suka ya, ini menunjukkan kira-kira nanti kita akan melakukan apa, itu tertulis di judul. Nah, kemudian mengandung kata kunci ya yang akan kita inikan ya. Jadi jangan hanya singkat banget gitu ya. Karena itu tidak mencerminkan ya apa yang akan dilakukan gitu. Nah, ini contoh dari apa namanya judul saya ya yang tahun kemarin. Yang atas ini adalah penelitian kerjasama dalam negeri. Ini saya tuliskan ya standarisasi dan karakterisasi berbagai jenis ekstrak kayu bajaka dan penelusuran potensinya sebagai anti diabetes melalui kajian in vitro, in vivo, dan in silico serta inovasinya sebagai pangan fungsional. Itu ya. Jadi saya kira eh, saya berusaha untuk kira-kira apa ya ben rada rada apa ya rada kelihatan gitu ya apa yang akan kita lakukan gitu ya. Jadi ini tuliskan di judul dengan menarik gitu ya. Jadi apa yang akan dilakukan, isinya apa gitu sebaiknya tercermin di judul ini gitu. Pandangan pertama itu kan di judul gitu ya. Nah, ini kemudian habis judul kemudian abstrak. Jadi judul dan abstrak atau ringkasan itu harus semenarik mungkin. Ya. Kemudian yang kedua ini ya, ini untuk PTM karena ini hanya 1 tahun ya. Ini kalau ini saya tunjukkan agar dia agak terlihat begitu ya. Ini pengembangan ekstrak biji kalangkala sebagai hepatoprotektor dan nefroprotektor gitu ya pada tikus diabetes yang diinduksi streptozotocin ya. Ini untuk tahun kemarin ya untuk PTM ya, didanai. Nah, oke ya, jadi ada contoh-contohnya seperti itu gitu ya. Nanti mungkin kita lihat dari proposal yang sudah dikirimkan Bapak Ibu ya. Kemudian ringkasan, ya menuliskan ringkasan ini tidak lebih dari 300 kata ya, beri bold pada bagian-bagian yang diminta. Tuh. Nah, ini contoh ya, penelitian ini bertujuan karena ini harus isinya tujuan, kemudian harus ada urgensi, ya tuliskan ada urgensi gitu ya, biar dia juga poin-poin yang diminta itu mudah untuk didapatkan. Ya. Nah, ini kemudian saya tuliskan tahun 1 akan apa, tahun 2 akan apa, tahun 3 apa, terus kemudian luaran yang diharapkan. Nah, ini dituliskan. Ada bold-nya agar reviewer itu mudah
untuk mencarinya. Ya. Oke, kemudian pendahuluan. Ya, ini pendahuluan. Isi dari pendahuluan ini tidak boleh lebih dari 1.000 kata. Ya, ini benar-benar ya, jangan lebih dari 1.000. Kadang ada toleransi gitu ya. Kalau saya ngasih toleransi juga gitu ya. Memang harus di copy kemudian di paste gitu ya. Kalau 1.000 lebih dikit ya nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi jangan lebih banyak-banyak gitu. Tapi usahakan memang tidak lebih dari 1.000 ya. Kemudian ini isinya harus latar belakang, rumusan masalah, pendekatan pemecahan masalah, state of the art, dan kebaruan. Dan ini harus disesuaikan dengan poin penilaian yang diminta tadi, gitu ya. Nah, ini kan harus ada rumusan masalah. Nanti kan rumusan masalah penilaiannya adalah ketajaman rumusan masalah. Ya. Ini tajam atau tidak tajam, gitu ya. Kemudian di situ ada penilaian tentang pendekatan pemecahan masalah, inovatif dan tidak inovatif. Jadi nanti di sini ya, walaupun di sini hanya latar belakang masalah ya. Nah, ini ada pendekatan pemecahan masalah ya, nanti harus di bold gitu ya, biar mudah untuk ditemukan ya. Oke, ya kita lihat ya. Nah, ini rumusan masalah itu tajam, ini harus kriterianya gimana ya? Ini tulis dengan jelas. Kemudian sebaiknya tuliskan parameter-parameter yang akan diteliti. Ya, misalnya contohnya ini ya, misalnya di judul yang ini tadi gitu ya. Ini kan ada 2 parameter ya, hepatoprotektor dan nephroprotektor gitu. Nah, ini kan tentunya pertanyaannya apakah ekstrak ini akan bisa mempunyai efek atau mempunyai aktivitas hepatoprotektor gitu ya. Dilihat dari parameter apa gitu ya. Oh, SGOT, SGPT, ALP, dan misalnya histologi hati gitu. Kemudian apakah dia bisa memiliki aktivitas nephroprotector gitu ya, kemudian dilihat dari parameter apa gitu. Nah, ini artinya kalau saya menerjemahkan seperti itu dengan, oh berarti ini jelas. Dia pertanyaan ini dijawab dengan parameter-parameter ini. Ya, itu jelas gitu. Ya, jadi bagusnya dia ditulis dengan jelas ya, dan kemudian parameter-parameter yang akan ditulis ya untuk menjawab ya rumusan masalah ini juga dituliskan sekalian di situ gitu. Kemudian inovasi pemecahan masalah ini inovatif dan menarik ya, bukan sesuatu yang sudah biasa gitu ya. Jadi topik yang kita usulkan itu sebaiknya juga topik-topik yang menarik ya, jangan sesuatu yang terlalu sering ya untuk di bidang itu ya. Di bidang farmasi mungkin kita tahu ya, misalnya antioksidan itu hanya itu aja yang dia uji gitu ya. Nah, in vitro aja gitu ya, harusnya kan naik level gitu. Nah, ini tidak hanya in vitro tapi juga in vivo-nya gitu. Nah, ini apa, harus menarik ya, bukan sesuatu yang sudah biasa gitu. Kemudian state of the art ya. Memberikan gambaran terkini penelitian ya, kemudian sumber referensi primer terbaru dan berkualitas, dan satu lagi ya yang belum tertulis di sini, sebaiknya ada ya dari referensi dari pengusul. Ya, itu menunjukkan bahwa kita bukan orang baru di bidang yang kita usulkan. Ya. Tadi penilaiannya kalau mau nilai maksimal harusnya lebih dari 5 di sini gitu ya. Kemudian yang keempat ini akurasi peta jalan ya, ini roadmap jelas dan ada penelitian sebelumnya yang mendasari dan ada keterkaitan gitu. Ya, kemudian metode ya, metode itu dianggap akurat ya. Ini metode itu harus lumayan detail gitu ya, tetapi juga jangan terlalu detail karena kita dibatasi dengan 1.000 kata. Ya, ini dibatasi 1.000 kata jadi nggak bisa terlalu detail gitu, tetapi harus jelas gitu ya. Jadi misalnya desain penelitiannya itu seperti apa gitu ya, kemudian pengukurannya seperti apa, sampelnya berapa, gitu harus jelas tertulis di situ, ya. Tapi tidak harus sangat detail ya, terutama kalau misalnya kita menggunakan kit-kit yang dari, dari penyedia gitu ya. Nah, kita cukup, menuliskan ya, dilakukan sesuai dengan, prosedur atau protokol yang disediakan oleh ini ya, oleh manufacturer-nya gitu ya. Ini boleh seperti itu. Tapi prinsipnya
harus ada ya, misalnya pengukuran SGPT dilakukan secara enzimatis gitu ya, dilakukan terhadap serum darah gitu ya, menggunakan metode enzimatis ya, menggunakan kit dari diasis ya. Prosedur dilakukan sesuai dengan protokol yang diberikan oleh pabriknya gitu. Nah, itu mungkin cukup gitu ya. Tapi ada detail-detailnya gitu ya. Kemudian diukur secara spektrofotometri pada banyak gelombang. Ada poin-poin penting yang dituliskan gitu ya, tapi tetap efektif gitu ya, karena kita dibatasi dengan 1.000 kata gitu ya. Nah, kalau tadi ya, kalau Bapak Ibu mengusulkan untuk 2 atau 3 tahun ya, tahapan untuk tahun 1, tahun 2, dan tahun 3 itu sudah tertulis di situ. Ya, jadi untuk tahun kedua tidak perlu membuat proposal lagi gitu, karena memang sudah 3 tahun itu sudah atau 2 tahun itu sudah ada di sini, gitu. Ya, kemudian kejelasan pembagian tugas peneliti ya, ini tidak ada di sini ya, tetapi di dalam sistem inputnya. Kemudian kesesuaian metode, ya. Nah, terakhir eee, ini ya, kemudian kita diminta untuk membuat format diagram alir. Ya, nanti kita lihat ya di proposal-proposal yang Bapak Ibu, sampaikan ya, diagram alirnya seperti apa gitu. Di diagram alir nih sebaiknya gimana? Ya, sebaiknya misalnya ini diagram alir kalau 3 tahun ya juga harus ada 3 tahun ya. Jadi ini tahun 1 ya, tahun 2, kemudian tahun 3. Ini ada ya dibatasi. Nanti di tahun 1 apa gitu ya, kemudian nanti produk tahun 1 luarannya apa gitu ya. Kemudian produk tahun 2 ini luarannya apa ya, kemudian ini tahun ketiga nanti luarannya apa. Itu disebutkan, kegiatannya ada di sini di sini di sini ya. Nah ini kegiatan-kegiatan gitu ya, kemudian luarannya ini apa gitu ya. Ini dituliskan semua ya untuk kalau Bapak Ibu mengusulkan dalam 3 tahun itu dan, terakhir ya ini tentang, pustakanya harus ditulis dalam fund cover ya, kemudian penilaiannya harus ini ya, menggunakan mutakhir lebih dari 80% ya, kemudian berasal dari jurnal bereputasi dan berdampak ya. Oke, nah ini sedikit tentang peta jalan penelitian ya. Apa itu peta jalan penelitian ya? Peta jalan penelitian ini adalah milestone kegiatan penelitian ya dalam ruang waktu tertentu. Ya, ini bisa 5 sampai 20 tahun biasanya ya. Yang dilakukan oleh peneliti bisa berupa monodisiplin atau oleh kelompok peneliti. Jadi ini adalah berdasarkan topik ya, berdasarkan topik bukan berdasarkan pribadi gitu ya. Kalau ya, kemudian ini ya, peta jalan ini memiliki tujuan, memiliki luaran goalnya itu apa, ya. Nah, peta jalan kalau kita bagi di dalam ini 3 tadi ya, ada riset dasar, kemudian riset terapan dan riset pengembangan gitu ya. Maka bisa jadi peta jalan itu hanya di riset dasar aja boleh gitu ya. Kalau untuk membuat untuk menemukan satu konsep, untuk membangun suatu teori gitu mungkin memang memerlukan, jalan yang cukup panjang gitu ya, prosedur yang cukup panjang boleh saja gitu ya. Itu memang hanya di R&D aja, hanya di tahapan TKT 1 sampai 3 aja, memungkinkan. Tapi mungkin juga bisa jadi gabungan, ya mencakup, R&D, kemudian terapan dan pengembangan, ya gitu. Nah ini peta jalan ini sebaiknya dalam bentuk grafik, ya sumbu X itu adalah fungsi waktu dan sumbu Y adalah kegiatan. Ya jadi ini waktu di sini ya, tahunnya, kemudian di sini adalah kegiatannya apa saja. Atau bisa juga dalam sebuah fishbone, ya tulang ikan gitu, diagram tulang ikan. Atau bentuk lain dari diagram ya, yang memudahkan untuk visualisasi, ya tidak harus ya dalam bentuk, grafik sumbu XY ya, tapi boleh bentuk-bentuk lain, ya. Nah, ini sekali lagi peta jalan bukan alur penelitian atau metode. Jadi kira-kira Bapak Ibu kalau di dalam ini ada 2 gambar ya minimal itu satu gambar adalah, ini peta jalan atau roadmap ya, kemudian satu gambar lagi adalah tentang diagram ya, diagram
diagram alir dari metode. Ya, yang kita lakukan mungkin kalau usulan itu 3 tahun, ya itu 3 tahun. Jadi ada 2 gambar itu yang kita buat, ya. Kemudian penelitian roadmap, ya, penilaian tentang roadmap di Bima. Nah, ini tidak ada roadmap, ya, ada roadmap namun tidak jelas, ya. Roadmap jelas namun tidak ada penelitian sebelumnya yang mendasari, tidak ada keterkaitan antara milestone dengan usulan, gitu ya, ini. Yang maksimal ini. Oke, ini contoh-contohnya, ya. Kemudian ini yang bentuk sumbu XY. Ini riset dasar terapan pengembangan, ya. Kemudian ini contoh yang tulang ikan, tujuan akhirnya di sini, ya, misalnya produk apa ya, sediaan nano emulsi bla 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 untuk aktivitas apa gitu ya. Ini tujuannya adalah sebuah sediaan gitu ya. Kemudian ini aktivitas-aktivitas riset yang dilakukan. Nanti ini tahun 1 tujuannya apa, ya tahun 2 apa, tahun 3 apa, tujuan antara-antaranya ya, produk-produk antara dari riset-riset ini. Nah, ini bisa dituliskan di sini juga gitu. Contoh ya, ini contoh misalnya ini ya produksi enzim, ya ini R&D, teknologi, produk dan sampai ke market. Ya, ini mungkin eh, lumayan jauh ya. Nah, ini misalnya di processing research activities ya. Kalau ini masih di science, plant science research activities ya. Kemudian ini riset penggunaan aktivitasnya ini ya. Kemudian market research ya. Ini sudah di produksi. Oke, ini juga ya. Nah, ini yang punya saya ya. Ini yang saya tampilkan di PDUPT ini pengusulan 2019 ya sampai kemudian 2022 gitu ya. Nah, ini sampai di sini ya, sampai dapat formula gitu ya. Kira-kira seperti ini kita tahun awal-awal itu adalah kajian aktivitas, kemudian ke optimasi formula gitu ya. Hasilnya adalah prototipe gitu, prototype gitu ya, dan terakhir ya karena prototipe maka kemudian produk luaran kita adalah HKI ya atau paten ya dari formula yang kita peroleh. Nah, kemudian yang ini ya saya buat juga ini PKDN yang kemarin saya buat dalam bentuk fishbone gitu ya. Walaupun mungkin fishbone-nya juga beda gitu karena ini model yang ada di Canva seperti ini gitu ya. Jadi saya buat yang di Canva gitu ya. Karena nggak bisa buat sendiri ya, tinggal pakai yang ada template-nya gitu ya. Ini produk akhirnya di sini produk pangan fungsional anti DM dari kayu bajaka. Ya, kemudian ada riset activities-nya. Ya, 2023 ini spesifikasi ekstrak, ya senyawa marker, potensi anti DM ini yang ingin dituju ya. Aktivitasnya ini karakterisasi, ya kemudian seterusnya aktivitas antioksidan dan seterusnya. Kemudian nanti berikutnya adalah untuk anti DM ini udah in vitro in vivo gitu ya. Kemudian yang ketiga nanti adalah formulasi pangan. Ya, terakhir adalah produk gitu. Kira-kira itu Pak Wahyudin. Monggo saya kembalikan ke Pak Wahyudin sebelum ke ini mungkin. Oke, terima kasih Dr. Hasanah atas paparannya. Ya, sudah sangat jelas sekali ya, detail sekali langkah-langkahnya bagaimana perbaikan itu bisa disusul dan kalau perlu kita ada teknis ya, apakah betul mungkin ada ya tim peneliti atau anggota peneliti yang ngecek kelengkapan dari eh, persyaratan tadi ya, hanya jumlah katanya apakah sudah melewati atau belum, kemudian penulisan referensi apakah sudah mengikuti sistem nomor atau apa tadi itu atau belum. Nah, itu mungkin bisa saling melengkapi antar anggota peneliti. Baik, Bapak Ibu, itu yang saya disampaikan. Kami persilahkan pada Bapak Ibu yang pertama bagi yang belum presenti silakan presenti. Yang kedua, monggo ini waktunya masih sangat padat sekali ya, jam 10 sekarang kurang sedikit sampai jam sebelum zuhur lah ya, sampai zuhur jam 11.30 barangkali kita
optimalkan untuk diskusi ya. Nanti kalau sudah ada pertanyaan mungkin Bu Nur Hasanah bisa mereview yang kemarin proposalnya sudah diajukan. Mungkin dari PBB ada, dari PTM ada, mungkin dari yang lainnya juga bisa. Baik, yang pertama kami persilakan bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan raise dan open mic-nya. Bagi yang sudah mengajukan proposal atau yang belum sudah kami persilakan. Ada Bapak Ibu? Siapa ini yang mau daftar sini? Oh, monggo Bu Novi, kami persilakan. Novi. Matur nuwun Pak Wahyudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo open mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi walaupun agak nggak full sekali menyimak tadi karena ada yang lain yang dikerjakan. Paparan dari Prof. Nur Hasanah tadi insya Allah bisa memberikan lebih ini ya gambar yang lebih jelas tentang berbagai skema. Ini sebetulnya saya itu belum pernah dapat untuk yang berapa tahun terakhir ini mungkin ada berbagai hal yang mungkin masih agak kurang dipahami terkait mungkin Bu Nur ada beberapa skema ya Bu Nur ya terkait dengan fundamental kemudian kerjasama. 2 tahun lalu saya mengajukan kerjasama tapi waktu itu belum belum lolos. Apa saja mungkin Bu yang mungkin ada penekanan terkait dengan fundamental atau kerjasama apa perbedaannya dan apa yang mungkin ada hal-hal yang perlu ditekankan untuk berbagai skema yang ditawarkan itu Bu Nur itu yang pertama. Kemudian terkait pembiayaan itu saya tuh agak bingung juga memasukkan apa ya pendanaan RAB-nya itu mungkin juga ada sedikit tips dan trik dari Bu Nur terkait dengan RAB-nya. Gitu aja hatur nuwun. Terima kasih pertanyaannya. Monggo langsung Bu Hasanah. Oke. Ya, oke. Yang pertama tadi tentang spesifikasi dari tiap skema ya. Saya kira memang kita perlu mendalami panduan ya, Bu Novi ya. Kalau yang harus kita lakukan sebelum kita memilih skema gitu ya, memang harus mendalami panduan yang kita paling cocok itu yang mana gitu ya, yang kemungkinannya paling besar untuk kita bisa dapat itu yang mana gitu ya. Nah, eh, yang jelas tadi kalau yang saya sampaikan kan kalau penelitian dasar, terapan dan pengembangan itu ya yang pembagian besarnya. Tetapi di dalam penelitian dasar itu ada ada ber, ada berbagai skema yang ditawarkan. Ya, ini skema penelitian dasar itu ada beberapa skema. Nah, untuk penelitian dasar ya itu kan kalau Ibu penelitian kerjasama ya kemudian masuk di penelitian dasar ya kerjasama tapi ininya dasar gitu ya atau fundamental gitu maka kan kita ininya sama cuman Ibu harus punya punya mitra kerjasama gitu ya. Sebentar ini kita lihat di mana ya. Nah ini ya penelitian kerjasama. Yang diminta hanya ini ya sebenarnya satu artikel di jurnal internasional yang terindeks di database bereputasi dengan status publish. Yang diminta ini gitu. Kemudian yang syarat-syarat lainnya ya.
Ini misalnya ya, penelitian kerjasama dalam negeri. Ketua pengusul harus memiliki minimal jabatan fungsional lektor dan memiliki Sinta skor overall minimal 150 untuk bidang saintek dan 50 untuk bidang sosum dan seni. Ya, ini kemudian anggota penusul minimal 2 orang dosen, setidaknya 1 orang berasal dari klaster perguruan tinggi yang berbeda. Jadi kalau kita mandiri, kita tidak boleh mengajak teman yang dia dari mandiri juga gitu ya. Nggak boleh dari UGM gitu. Kita harus yang bawahnya ya, mungkin yang madya gitu atau yang binaan gitu. Kemudian anggota pengusul melibatkan minimal 1 orang mahasiswa bimbingan penelitian yang terdaftar pada PD Dikti, dan ini sekarang harus sudah diklik ya, namanya harus ada nomor mahasiswanya dan harus diklik di dalam sistem kita. Nah, ini untuk persyaratannya Ibu. Ya, jadi persyaratannya sebenarnya nggak susah gitu ya. Kemudian untuk tadi untuk luarannya hanya publikasi di jurnal bereputasi, jurnal internasional bereputasi gitu ya. 1 itu minimal ya. Ini penelitian kerjasama bisa untuk mandiri, utama, madya, pratama, binaan gitu ya. Semuanya boleh gitu untuk kerjasama ini gitu. Karena memang dia harus kemudian dari tahunnya ini bisa 1 sampai 3 tahun ya untuk kerjasama, tidak harus 2 tahun ya, tapi bisa sampai 3 tahun gitu. Ya. Kayak spesifikasinya nggak ada yang ini terlalu susah gitu ya. Ini untuk luarannya tadi ya, 1 artikel jurnal terindeks pada database bereputasi dengan status publish ya. Nah, ini harus publish gitu Bang untuk ininya. Itu ya untuk ininya. Kemudian kalau untuk pendanaan ya, untuk pendanaan itu kan ada ini ya Bu ya, ada biasanya kalau saya membuat itu kira-kira membuat perkiraan itu dulu, di Excel ya. Jadi poin-poin apa saja yang kita mau usulkan untuk di pendanaan. Tahun 1 itu aktivitasnya apa aja gitu ya, kemudian tahun 2 apa, tahun 3 apa gitu. Nah, dari situ ya kemudian baru kita rancang ya, aktivitasnya ini memerlukan biaya-biaya ini gitu. Sehingga tahun 1, 2, 3 itu bisa jadi berbeda. Ya, bisa jadi tahun 1 itu usulan kita sampai 200 juta lebih gitu ya, atau sebaliknya gitu. Tapi tahun 2 mungkin hanya 100 juta atau mungkin kurang dari 100 juta gitu. Karena eee, pendanaan kita ya memang tidak sama load pekerjaannya ya atau load biayanya itu tidak sama untuk tiap tahun gitu. Jadi itu kita susun berdasarkan aktivitas ya. Kayaknya kalau kita sains ya, itu kan lebih banyak untuk belanja bahan ya, sehingga itu lebih mudah, kita nggak terlalu harus membaca SPK gitu ya. Untuk SPK itu kalau kita mau memberikan honor kayak gitu ya, nah itu kan kita jarang ya untuk memberikan honor itu ya, paling untuk perjalanan gitu kan, perjalanan juga kita perkirakan aja tiketnya gitu kalau kita mau ada mitra ke Kalimantan, terus kemudian kita perlu ke Kalimantan. Nah, itu saya kira apa, tidak 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 harus melihat SBU, SBK banget gitu ya. Ya kecuali mau menuliskan untuk honor, honor insentif atau honor istilahnya ya honor pembantu peneliti. Ya honor nah itu kita harus mengikuti SPK. Kalau yang bahan-bahan itu kita enggak harus melihat SPK, yang penting ya memang harganya segitu ya, logis menurut ini gitu. Kayak gitu Bu Novi, apakah, sudah menjawab atau mungkin belum? Nggih, matur nuwun Bu Nur. Mungkin ini aturan yang terbaru atau yang kemarin ya, Bu Nur? Tahun lalu ya? Ini iya tahun lalu, heeh, Oh, nggih, enggak. heeh. Tapi 2 tahun lalu itu memang waktu itu kerjasama tapi dengan UGM, saya nggak tahu waktu itu, saya lupa. Oh Apakah ya kalau memang satu klaster ya, harus berbeda klaster atau tidak? oh ya kalau yang tahun 2023 itu harus beda klaster. Oh, nggih. Jadi kayaknya 2023 itu semangatnya untuk kolaborasi itu besar banget, Bu, ya dan saya Oh, kira mungkin akan berlanjut di sini ya, gitu, kolaborasi itu semangatnya itu besar, baik terutama untuk yang PKM-PKM itu ya, itu harus kolaborasi dengan PT lain itu banyak banget. Kalau yang di sini juga
Ini harus kolaborasi, kalau yang kerjasama ya harus kolaborasi dengan yang lain gitu. Nggih, matur nuwun sangat Bu Nur. Namun mungkin saya izin tambahkan terkait dengan pendanaan terapi. Ini bahan ini sebenarnya sudah ada di link yang kami berikan. Tidak terlihat. Iya, terlihat. Di link yang sudah kami bagikan, sudah terlihat yang pertama dalam penyusunan RAP untuk penelitian TPM itu kita yang pertama adalah mengacu ke kalau jumlah total itu mengacu pada SDK, standar biaya keluaran. Tapi itu biasanya sudah nempel di sistem ya. Kalau penelitian dasar nanti akan sekian itu sudah ada. Nah, kemudian yang jadi acuan ya, yang acuan untuk penyusunan RAP yang pertama adalah biaya keluaran ini bisa di-download di link itu sudah ada, yaitu PMK, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 tentang SDK. Ya. Ini yang terkait dengan total pendanaan. Sehingga penelitian kita totalnya tidak boleh melebihi SDK, dan karena sistem tidak mengunci, insya Allah tidak akan lebih dari itu. Kemudian untuk kerinciannya kita menggunakan standar biaya masukan, menggunakan PMK nomor 49 tahun 2020. Kemudian standar biaya lain itu yang tidak diatur di dalam SPM gitu ya. Misalnya mungkin harga makanan di tempat tertentu atau kopi atau mungkin APK ya. Itu nanti kita melihat harga pada umumnya di pasaran seperti apa. Ya. Kemudian ini fungsi SPM untuk batas tertinggi dari honor, kemudian satuan biaya uang makan itu ada. Lalu biaya paket data juga boleh itu ya, tapi dilihat ya uang harian rapat entah di dalam kota, di dalam kantor atau di luar kantor, biaya penginapan, kemudian biaya rapat. Nah, rambu-rambunya ini rambu-rambunya secara total RAP tidak boleh melebihi SDK, secara detailnya tidak boleh melebihi SDM ya, karena aturannya di sana. Tapi kalau kurang dari itu boleh. Kemudian wajar, misalnya jika tidak diatur di dalam, ini tidak suka-suka itu ya. Wah sekian karena dana totalnya 100 juta, tapi wah ini kita banyak ini tidak. Kemudian tidak mengada-ada, ya realistis, lalu visible, dan sesuai dengan keperluan. Jadi tetap ada acuannya ya, misalnya di harga pasar berapa. Akuntabel, nah ini akuntabel itu yang harus terkonfirmasi pada metode dan kegiatan. Jadi kalau ada pengeluaran, nah itu di kegiatannya seperti apa? Ya, pembelian alat-alat, apakah nanti di metodenya atau kegiatannya atau apa? Kemudian auditable bisa diaudit ya. Jadi kita patokannya. Kemudian yang dilarang, yang tidak boleh adalah harga melebihi SDM atau harga wajar. Ya. Misalnya harga bensin, mungkin harga bensin kalau di satu tempat dengan tempat lain itu kan, gitu ya, sama yang di luar Jawa. Ya. Kemudian itemnya itu, ya, item RAP untuk peneliti itu tidak boleh ini ya. Kalau peneliti tidak boleh, tapi kalau pembantu peneliti, pembantu teknis lapangan, kemudian laporan itu diperbaikan. Kemudian RAP, tadi saya sampaikan ya, untuk tahun yang sama mestinya tidak sama persis ya. Jadi mungkin tahun pertama lebih banyak pengadaan, tahun kedua juga banyak dianalisis, tahun ketiga mungkin yang lainnya. Ya. Kemudian jumlah kegiatan ya tidak wajar nanti, misalnya ada FGD 5 kali, wah itu mungkin tidak wajar ya. FGD sangat banyak sekali. Ya. Kemudian pembiayaan kegiatan yang tidak ada di metode penelitian. Ya. Atau luarannya tidak ada, ya, tetapi dianggarkan ya.
ada RAB untuk seminar internasional, tetapi di luarnya tidak mencantumkan adanya budgeting dari seminar atau conference. Nah, itu tentu akan detail itu ya. Walaupun mungkin ya paling tidak itu akan mengurangi penilaian pada pendengar. Kemudian komponen pembiayaan input lebih dari satu kali. Karena kelupaan, kalau waktu bisa mepet, sehingga yang penting ini masukan-masukan. Sehingga nanti penting disampaikan, kalau kita itu mencoba memakai satu Excel itu ya, supaya nanti terlihat mana yang double atau yang. Kemudian pembiayaan untuk orang yang tidak dijanjikan. Kemudian komponennya, saya kira ini nanti kalau sudah masuk di dalam sistem, bisa kita lihat ya, ada belanja bahan, pengembangan data, sewa peralatan, analisis data, pelaporan, ini contohnya, ya, bahan belanja itu ada ATK, ya, kemudian bahan administratif, kemudian barang persediaan. Ya. Pengumpulan data ini banyak item-itemnya. Di dalam item misalnya SDG juga nanti ada HR untuk narasumber, mungkin ada sewa tempat, ada uang perjalanan, ya, ada konsumsi, itu nanti bisa dilihat. Ini sewa, kemudian ada analisis data, ya. Nah, jadi yang boleh mendapatkan HR itu adalah HR sekretariat atau administrasi peneliti. Kalau peneliti sendiri tidak, ya. Kemudian HR pengolah data, HR narasumber, dan seterusnya, ya, tiket. Ini contoh-contohnya kalau kita lihat di SDN itu ya. Ini yang untuk pelaporan nanti bisa dibaca di sini file ini. Ya. Kemudian untuk HR ini pada halaman 9 di sini SDN itu ya. Ini honor penunjang penelitian. Ya. Itu kalau pembantu peneliti boleh ini ya. Satuannya adalah OJ, orang per jam. Jadi per jamnya adalah 25. Tapi ya tentu wajar ya, jangan sehari 10 jam, nanti mengajarnya bagaimana. Ya, sehari mungkin 2 jam atau 3 jam. Ya. Pengolah data, petugas survei, kemudian pembantu lapangan. Ya. Pengolah data ini per kegiatan, per penelitian. Jadi pengolah data hanya mendapatkan 1,54. Ya. Kalau petugas survei itu orang per responden. Jadi kalau ada 1.000 responden, nah berarti 8 kali 8 juta ya. Kemudian pembantu lapangan orang per hari itu adalah 80.000. Mungkin ketika mencari data, ya, butuh 5 orang, ya masing-masing misalnya 6 hari, berarti 5 kali 6, 30 kali 80. Ini contoh satuan untuk penginapan perjalanan dinas dalam negeri di halaman 22. Ya. Ini kalau yang mau ke Banten, kalau di Jogja, ini yang pejabat-pejabat ya. Ya, seperti itu. Kalau kita mungkin di ini ya yang bagian atau golongan-golongan. Kemudian di halaman 26 ini ada untuk uang rapat harian. Kalau di luar kantor seperti ini. Di luar kantor orang per hari ya. Kalau rapatnya berbuat seperti ini di Jogja 140 per hari, kemudian kalau setengah hari itu 100. Ini kalau ini mungkin peneliti mendapatkannya dari sini tuh ya, bukan dari HR tapi dari sini di luar kantor. Kemudian rental sewa kendaraan per harinya seperti ini. Kalau ada yang ingin ke NTB ya kami sedia kendaraannya. Biaya transport dalam provinsi ya. Ini per kabupaten ya. Nah, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman. Ini kisarannya. Nah, mungkin itu yang tambahan dari kami. Kemudian untuk saya sarankan juga untuk yang pendanaan penyusunan serta
Nah, ini juga silakan diunduh ya, nanti rinciannya seperti ini, bahan ya, pengumpulan kalian sudah diumumkan ya. Nah, misalnya ATK bisa berupa kertas HPS. Ya, ini supaya terinci kertas HPS untuk administrasi pengungsian. Kemudian tinta-tinta untuk cetak peta. Kemudian ATK untuk misalnya responden ya ada 100 paket. Karena di sini juga dituliskan 100 paket ya apa saja, ada pulpen, ada buku, mungkin total harganya bisa 10 kalikan 100 jadi bisa. Kemudian SPD, nah SPD contoh satu SPD ya. Misalnya untuk satu SPD butuh 5 orang, kemudian 2 kali di luar kantor, sehingga jumlahnya adalah 10, 5 kali 11 ya. 10 orang per hari. Nah, per hari ini nanti pendanaannya dilihat di SDN ya. SDN. Ini untuk contoh. Jadi per hari berapa sehingga akan kelihatan ya dalam SPD itu yang dikeluarkan untuk konsumsi 600. Kemudian untuk transport lokal menurutnya 1,5. Untuk uang harian totalnya 950. Ya, tapi nanti ini dilihat di SPN-nya. Ya. Kalau ini ada orang jam, ini sudah ada. Kemudian tahun 1, tahun 2, tahun 3. Nah, mestinya tahun 1, tahun 2, tahun 3 barangkali tadi sudah disampaikan ya ada pembelanjaan yang berbeda ya, karena mungkin targetnya berbeda, kegiatannya berbeda, tentu yang dibelanjakan. Ya. Baik, barangkali seperti itu Bapak semuanya tambahan kami. Monggo masih kami persilakan ya, waktunya masih panjang bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung raise ya. Kemudian apa namanya? Monggo. Ya, untuk pemendanaan tadi mungkin yang perlu kita inikan juga bahwa kita tidak boleh membeli barang investasi gitu ya. Jadi yang boleh hanya bahan habis pakai. Jadi barang investasi nggak boleh ya untuk pendanaan dari DRTPM gitu. Kayaknya kalau beli laptop kayak gitu-gitu termasuk nggak boleh ya. Kita juga kalau di alat lab beli alat lab itu tidak boleh kecuali itu dianggap sebagai bahan yang habis pakai gitu. Yeah. Oke, kita mungkin kalau sobat monggo. gimana Pak? Terus itu apa kita sudah berubah. Ini monggo silakan Bapak Ibu yang ingin menggali lebih jauh. Kita lihat contoh proposalnya aja Pak, Pak Wahyudin. Ada ini punya Bu Nurma, apakah Bu Nurmawi? Nurmawi itu Nurma siapa? Nurma Wahyuningsih ada? Barangkali mulai membahas proposal yang masuk kalau belum ada pertanyaan. Ya, tapi yang ada orangnya Pak. Bu Nurma Wahyuningsih apakah ada? Iya, Bu. Oh, oke. Ya, kita boleh lihat usulannya? Ya, ini Belum ya, Bu? Hah? Belum. Masih kurang banyak itu, Bu. Oke, iya. Oh. Ini ya proposal tesis magister. Ini ya masih judulnya aktivitas anti tumor dari SNID, ekstrak SNID hibiscus sabdariva, ekstrak pada sel T47D, formulasi optimasi dan kajian in vitro. Ini ya Mbak Nurma ya? Oh iya, Bu. Iya. Nah, ini masih dibuatnya
proposal tesis bener ya. Jadi belum dipakai menggunakan template ya. Oke, ya. Ya. Tapi nggak apa-apa, coba kita lihat ya. Ini nanti kalau mau pakai template nggak usah pakai cover-cover, ya nggak usah kreatif ngasih nambah cover ya. Ya, aktivitas antitumor SNID hibiscus subdariva ekstrak. Ya, ini kalau bahasa Inggris hibiscus subdariva ekstrak ya, tapi kalau bahasa Indonesia ekstrak hibiscus subdariva gitu ya mungkinnya ya. Oke. Kemudian pada sel T47D. Formulasi, optimasi, dan kajian in vitro. Kalau ini namanya di sini sudah aktivitas, tapi kok di sini ada formulasi, optimasi, ini kayaknya lebih banyak ke formulasinya. Ya, jadi kalau ini adalah subjudul ya, subjudul. Jadi kalau menurut saya ini kalau ini judul besarnya adalah aktivitas, ini anak judul, maka formulasi itu tidak bisa jadi anak judulnya aktivitas. Ya. Tapi kalau misalnya mau formulasi ya berarti ini apa namanya? Judulnya Mbak Wahyu ini adalah formulasi, optimasi, dan kajian aktivitas antitumor dari SNID ini gitu ya. Jadi ini bukan subjudulnya dari aktivitas ya. Nanti mungkin bisa diinikan dengan pembimbingnya ya, Bulailah gitu. Oke. Ya itu satu, kemudian ketika membuat ringkasan tadi di ringkasan makanya harus pakai template dan tidak boleh dihilangkan apa keterangan-keterangan pada template itu tadi ya. Ini harusnya harus ada urgensi, tujuan dan kemudian luaran. Ya, ini sepertinya belum ada itu ya. Tujuan dan luarannya belum ada. Kemudian ini latar belakang dan rumusan masalah. Ya, ini juga apa namanya referensi-referensinya mestinya pakai pan cover tadi ya, sesuai diinikan. Ya. Kemudian rumusan masalahnya belum terstate dengan jelas ya, mungkin ini harusnya ada rumusan masalah yang ternyatakan dengan jelas. Ini belum sini pendekatan pemecahan masalahnya. Ya, state of the art dan kebaruan. Oke, peta jalan penelitian. Nah, state of the art dan kebaruan ini belum nampak ya, belum nampak gitu. Kemudian karena ini nanti pengusulnya kan Bulailah ya, ini nama Bulailah sudah ada di sini. Satu gitu ya, jadi nanti dipastikan di apa namanya proposalnya ada nama Bulailah ya. Kemudian ini kalau peta jalan tadi peta jalan mestinya adalah tahapan sebagai fungsi waktu ya, ada tahapan-tahapan yang itu disusun dalam sekitar 5 tahun ya. Apa yang sudah dikerjakan, apa yang akan dikerjakan ya, kemudian goal akhirnya itu apa untuk penelitian ini. Ya. Oke. Ya, ini cukup detail ininya apa namanya? Ini metodenya dituliskan ya. Ini mungkin ini bukan peta jalan ya. Kalau lebih pasnya ini adalah apa namanya bagian alir penelitian. Ya, ini bagian alir penelitian ini bukan peta jalan ya. Jadi nanti harus buat lagi peta jalan penelitian. Itu ya Mbak Nurma ya. Ya, berarti peta jalan kayak fishbone tadi ya, Bu ya? Ya, bisa berupa fishbone. Ya. Atau bisa berupa grafik juga bisa. Ya, model-modelnya. Oke, semangat Mbak Nurma. Ada yang mau Kasih, Bu. klarifikasi Mbak Nurma? Ya, mungkin ini masih banyak kekurangan sih, Bu. Soalnya kemarin masih agak-agak bingung aja, jujur aja. Oke, ya sudah bagus. Sudah mencoba ya. Jadi kalau eh, kalau mencoba ya submit maka ada kemungkinan dapat atau tidak gitu ya. Tapi kalau nggak mencoba ya nggak ada kemungkinan ada pun nggak ada. Gitu. Oke, gitu ya.
Oke. Kemudian, kok saya stop share dong. Nurul Jalannya Hidayah, sebentar Bu. gimana? Jalannya itu mungkin yang farmasi yang S2 itu kalau misalnya dikumpulkan yang mau mengajukan PTM dikumpulkan kemudian dilakukan klinik Pendampingan. Iya, itu khusus. udah. Kan misalnya ada sekian banyak, termasuk mungkin ya dari fakultas lain yang punya S2 ya, itu dikumpulkan ada M untuk penyusunan klinik ini. Mungkin Boleh. semuanya punya persepsi yang sama ya. Iya, oke. Iya, iya, iya. Nah, ini Itulah memang yang yang dari diingatkan. yang dari S2, S3 mungkin banyak yang diikutkan di hari ini gitu ya. Untuk bisa ikut dengan apa namanya kegiatan di LPPM, tapi nanti mungkin kita di prodi di fakultas akan coba memfollow up untuk itu, memfasilitasi untuk bisa apa bisa goal sampai submit gitu. Oke, ya. Kalau Bu Nurul Hidayah, teknologi pangan ini ada nggak? Nurul Hidayah, teknologi pangan? Nggak ada. Oke, nggak ada ya. Nanti yang farmasi-farmasi kita ini kan. Terus Bu Nurul Hidayah nggak ada. Anggoro Wicaksono ini juga farmasi. Anggoro Jaksono ada. Anggoro ada Pak? Anggoro? Ada. Halo Pak Anggoro ada? Bro, Jin, Bro. Oke, ya. Selamat ya Pak Anggoro sudah sampai di LPPM ya. Belum, Bro. Mohon izin ini. Saya juga mohon maaf Ah, kepada Bu Laila sebagai pembimbing, Bro. Karena kemarin saya di kampus itu masih ada akreditasi yang perlu kami siapkan, sehingga saya belum sempat untuk bimbingan ke Bu Laila seperti itu, Bro. Oke. Baru sementara dan ini masih format di proposal disertasi, belum di PDD-nya. Oke, ya nanti tinggal di ini kan ya di format untuk PDD. Formulasi dan uji aktivitas anti kanker, sediaan patch nanoemulsi, ekstrak daun karika yang berfokus pada jalur inflamasi kanker payudara. Studi in vitro dan in vivo. Oke ya. Oke, pembimbingnya bolehlah dengan Bu Nining atau siapa? Bu Sabto. Oh, Bu Sabto. Oke. Ya, oke. Ini luar biasa ini apa namanya kanker payudara bisa menggunakan patch ya. I- Sebagai keterbaruan, Bro. Ya, tapi ini ya coba di ini kan Oke. ya dicoba itu kalau memungkinkan itu. Tapi saya kira kalau menurut saya kok dikonsultasikan dulu ya, apakah memungkinkan nggak gitu ya sediaan patch itu untuk kemudian kanker payudara gitu. Eh, apa ya dari sisi walaupun mungkin itu sepertinya ide baru gitu ya, tapi dari sisi efektivitasnya itu efektif atau enggak gitu ya. Sebelum ke melangkah lebih jauh kok menurut saya kok ini ya, apa, kanker dengan sediaan patch. Memang belum ada, tapi itu memungkinkan atau enggak. Oke ya nanti diinikan ya, karena ini masih ini jadi kalau dari format ini kalau formatnya kayak gini ya langsung masuk tidak lolos seleksi administrasi. Betul, Bro. Iya. Oke, ya. Oke, lainnya ada yang mau kita review? Ini kayaknya anak-anak S2, S3 semua, Pak Wahyudin, dan kayaknya ini bimbingannya Bu Lela semua ini yang luar biasa, sangat apa namanya aktif Bu Lela untuk membimbing. Oke, monggo silakan yang pasien ada. Mbak Ana,
Ana Yusuf? Iya Bu, hadir. Oke, coba saya lihat ya. Tadi sudah saya lihat. Udah ngumpulin ya Mbak Ana ya? Oh, Udah, baru nyoba ini kemarin. draft usulan. Oke. Oke. Masih format proposal ya, format proposal disertasi ya. Oke, ini uji karakteristik fisik dan uji kelembaban Fismis ekstrak daun sendok. Oke, ini pembimbingnya Bu Nining dengan Bu Wahyu. Oke, ya. Kalau dari sisi judul ya Mbak Ana, ini kayaknya perlu agak dibuat lebih menarik lagi gitu. Jadi jangan hanya uji karakteristik fisik dan uji kelembaban. Ini terlalu apa ya, sempit gitu ininya, apa namanya, bobotnya untuk suatu disertasi gitu ya. Jadi agak agak lebih lagi mungkin ini kan masuknya adalah formulasi ya Mbak ya. Jadi lebih besar lagi gitu dengan hanya uji karakteristiknya. Jadi mulai dari formulasi gitu kan, ini mesti akan formulasi atau mungkin optimasi formula face miss ya dan uji karakteristik. Terus kemudian ini pada model kulit manusia ini ujinya hanya uji kelembaban aja pada model kulit manusia. Saya kira kok tidak hanya uji kelembaban ya, kalau ini mau diaplikasikan pada kulit ya, pada model kulit manusia, itu mestinya nanti tidak hanya, tapi ini parameternya apa yang diteliti? Urgensi. Karakteristiknya adalah viskositas, pH, ukuran partikel sediaan. Nah, ini kalau pada kelembaban manusia ini nanti jangan hanya ini ya, apa namanya, jangan hanya kelembabannya. Nanti coba dilihat ya karakteristik dari kulit itu apa yang bagus ya. Mungkin ketebalan lapisan ininya berapa gitu ya. Kemudian Kak, ini uji klinis kok ya. Uji klinis ya, Mbak ya, pada manusia ya. Iya. Ya, berarti nanti ada parameter-parameter apa gitu yang menunjukkan bahwa itu akan ada perbaikan kulit gitu ya. Saya kira jangan hanya kelembaban. Ini lebih diekspan lebih besar lagi gitu ya. Kemudian sama judulnya juga ini harus mulai dari optimasi ya dan karakterisasi gitu. Serta optimasi, karakterisasi dan uji klinik gitu ya. Mungkin kalau itu kan tidak hanya kelembaban tapi ada nggak alerginya gitu ya. Mungkin di ini Sana juga diuji Bu, di uji mana? apa di dalamnya ada uji apa namanya? Bentar. Ada uji apa Bu dilanjut aja Bu. Oke, ya. Oke. Ya, ini formulasi pembuatan face mist, kemudian uji homogenitas, viskositas, ini kan di itu ya, ini uji iritasi, uji kelembaban. Nah, oke. Hanya 2 aja, uji iritasi dan uji kelembaban ya. Coba bisa konsultasi dengan mungkin kalau ini mau uji klinik ya. Nah, ini kan harus detail ini nanti sebelum uji klinik pada manusia, itu subjeknya siapa, kayak gitu-gitu tuh harus detail di sini. Ya, kemudian ini diusulkan untuk berapa tahun, 2 tahun ya, kalau PDD itu bisa 2 tahun. Jadi tahun pertama mau melakukan apa, tahun kedua mau melakukan apa. Ini coba dipisah untuk di metodenya. Ya, termasuk juga kalau yang ini uji klinik ini harus jelas ya. Ini respondennya siapa, kemudian parameternya apa, pengukurannya bagaimana. Ini kalau menurut saya ini harus jelas karena ini dilakukan pada manusia. Ya. Ethical clearance-nya ini juga statement ethical clearance belum ada di sini.
Ya. Oke. Selamat ini diagram alirnya. Ini juga diagram alir yang mencerminkan 2 tahun penelitian ya nanti Mbak ya. Nah, itu akan Ya, Bu. Oke. Oke, ada lagi nih yang hadir? Febriana Astuti, ada? Adakah Mbak Febriana Astuti? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, berarti nanti di ini kan Pak Anggoro ada. Yang ini Pak Adi Permadi ini saya kira Bu yang diupload bukan proposal. Ini similarity check dari apa namanya ini dari publikasi. Mbak Rapiastiana, Mbak Asti ada Mbak Asti? Rapiastiana, kayaknya tadi ada. Nggak ada, sudah nggak ada. Nggak ada. Nanti kalau yang nggak hadir bisa ini konsultasi pribadi aja ya. Nggak usah kita bahas di sini. Nggak hadir. Ana sudah, Febriana, Anggoro sudah. Ini Bu Nurul Hidayah tadi teknologi pangan nggak ada. Kayaknya sudah Pak Wahyudin. Terima kasih Bu. Baik, mungkin selain yang tadi proposalnya ada, mungkin ada Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan lagi, kami persilakan. Oke. Waktunya masih cukup panjang. Tadi di grup sudah kami sampaikan di chat ya, link untuk bahan-bahan penyusunan ya. Kalau saya share isinya, mana? Ya, tadi salah satunya ada template baik yang memakai apa ini Excel ya. Nanti ada kalau yang mau 1 tahun ya cukup misi di depan ini stage 1, tahun kedua di sini, tahun ketiga di sini. Nah, nanti masing-masing ini di misalnya peralatan penelitian nanti diuraikan ya. Mungkin ini bisa sampai beberapa item ya, peralatannya apa saja. Kalau kebun percobaan, nah mungkin ini di biologi, di farmasi juga mungkin nanti ada di sini. Seperti itu. Kemudian tadi yang terkait dengan RAB itu juga ada yang SPK, SDM juga nanti silakan bisa diunduh pada link yang tadi kami bagikan. Ini monggo sekali lagi Bapak Ibu. Ya. Ada pertanyaan Pak Udin dari Dr. Leoni ini di chat. silakan. Di chat Pak. Ya, ini ada pertanyaan. Mau mengkonfirmasi, berarti untuk skema TKT 1 sampai 3 hanya yang skema pasca sarjana saja yang diterima dari UAD. Bukan ya, jadi semua TKT 1 sampai 3 untuk penelitian kerjasama bisa, kemudian penelitian yang kecuali yang pasca sarjana bisa, kecuali yang nggak bisa hanya PDP. Ya, kayaknya gitu ya Pak Fiska nggih. Kayak semuanya bisa. PDP aja yang nggak bisa. Laris Prof. Monggo mengajukan boleh kerjasama, boleh pasca sarjana, boleh penelitian fundamental ya, boleh gitu.
Jadi di skema dasar itu banyak sub skema ya, silakan semuanya bisa. Karena waktu sudah di klaster mandiri, satu skema yang tidak boleh itu penelitian dosen pemula. Semuanya boleh. Yang penting sekalian informasi bagi Bapak Ibu yang mungkin skor cintanya untuk yang sosial itu 49 kan tinggal nambah 1, silakan nanti lakukan update ya, entah itu untuk penelitiannya, prototype yang nilainya tinggi, kemudian publikasi ini masih punya waktu karena nanti BIME ini mengacu ke banyak ke Sinta. Termasuk silakan buka Sinta, kemudian lakukan update profil ya, update profil. Nanti apa yang ada di Sinta itu masuk ke dalam BIMA, sehingga nanti akan ada eligibilitasnya itu ya, akan muncul ya. Selama belum sinkron, walaupun di Sintanya tinggi, tapi kalau belum disinkronkan maka nanti akan tidak eligible itu ya. Jadi yang menentukan eligible pertama adalah jabatan fungsional ya, lektor maupun lektor kepala. Kalau yang untuk kan ada yang bisa sampai lektor, kemudian ada yang minimal lektor kepala. Kemudian yang kedua Sinta skornya. Kalau yang sains ini adalah 150 ya untuk seluruh tahun kayaknya kumulatif. Kemudian kalau yang sosial humaniora itu yang 50. Nah mungkin itu yang sebagai tambahan, nanti silakan lakukan update Sinta juga nanti akan menambah eligibilitasnya. Ada pertanyaan lagi dari Bu Ana ini, Bu, apakah dalam judul ada pembatasan jumlah kata? Ya, kalau tidak dibatasi nanti ada banyak sekali ya, satu paragraf. Ya, monggo tambahan Bu, silakan. Iya, judul tidak ada pembatasan jumlah kata secara ini, tapi yang wajar aja, jangan terlalu panjang ya. Jadi nggak ada pembatasan jumlah kata. Kalau yang tadi saya contohkan punya saya tadi kayaknya kok katanya banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tapi biasanya ya jangan lebih dari 25 kata gitu ya. Wajar lah, jangan ini. Tidak ada pembatasan tapi sekitar ya maksimal 25 ya. Kalau beberapa jurnal itu kadang membatasi ya. Tidak boleh lebih dari 25, tidak boleh lebih dari sekian gitu ya. Tapi kalau di sini memang secara ini nggak ada gitu ya. Tapi ya wajar, jangan kemudian satu paragraf seperti kata Pak Wahyudin tadi. Sekitar 20 sampai 25 itu masih wajar. Ya, ini Bu Titi, Angkatan 3 Program Dokter, untuk kami sudah mendapatkan dana PDD tahun 1. Syarat untuk mendapatkan dana tahun 2 itu adalah ini, ya tahun 1 itu harus ini perform, itu valid luaran di tahun 1. Ya, jadi accepted itu, ya. Apakah ada harapan untuk mendapatkan tahun 2? Ya semoga ya. Tapi biasanya ketentuannya itu sih ya. Secara ini kita harus bisa untuk tahun 1 itu harus valid luarannya gitu ya. Sampai accepted gitu. Kemudian untuk yang kalau masih punya hutang luaran itu nggak boleh jadi ketua gitu ya. Nah itu yang itu kayaknya seperti itu ya. Saya agak lupa itunya gitu, ketentuannya dari apa di RTPM gitu. Kayak gitu atau gimana Pak Wahyudin? Saya lupa ya. Kayaknya kalau masih punya tanggungan itu ada tanggungan berapa proposal gitu ya, kayaknya bukan proposal, tidak ada tanggungan nggak boleh jadi ketua gitu ya, nggak boleh jadi ketua, tapi jadi anggota kayaknya boleh ya. Kalau ketua jatahnya 1 ya, kalau proposal ya, kemudian anggota ya 1 atau 2. Pokoknya jatahnya selain itu ya. Yang PTM sama PDD itu kalau mengajukan itu boleh sampai 5.
5, iya boleh Iya, sampai boleh 5. 3. Tapi yang diterima maksimal 3. Mm, mm. Tapi kan kita nggak tahu di antara daripada mengajukan 3 diterima 2 kan mendingan mengajukan 5 diterima 3. Ya, Iya, jadi iya. seperti itu. PTM dan PDD termasuk yang saingannya tidak susah ya. Jadi banyak yang dapat gitu dari yang mengajukan itu. Kemarin yang farmasi PJJ 7 judul ya. Kayaknya Hanya ya, hanya 1 atau 2 yang tidak lolos. Atau tidak lolos di administrasi atau apa. nggak tahu. Sehingga tadi penting sekali administrasi itu karena sifatnya hitam putih ya. Iya Iya, tidak. iya atau tidak. Begitu tidak ya sudah tidak masuk di tahap berikutnya. Ya. Kalau yang tahun kedua tadi betul ya. Kalau luarannya itu lolos lah ya. Iya, Terjangkau valid. insya Allah juga ada benar di tahun Ya. kedua. Tanpa Biasanya harus nanti, mengajukan proposal baru. iya, biasanya nanti ada validasi luaran ya. Jadi reviewer akan diundang untuk melakukan validasi luaran itu valid atau tidak gitu. Nah, kalau valid itu akan jadi pertimbangan untuk apa namanya pendanaan di tahun kedua. Gitu. Jadi kalau sekarang belum sampai ke validasi gitu ya, Mbak siapa tadi, Mbak Titi. Nah itu kalau nanti bisa udah dapat accepted atau udah dapat publish itu langsung di-update aja di luarannya. Ya, jadi kayak di folder luaran di akun itu terbuka terus tinggal kita bisa update sebelum validasi. Ya, kalau laporan kemajuan laporan itu ditutup ya, nggak bisa update lagi. Tapi kayaknya kalau di itu mungkin masih bisa. Ya, jadi diupdate ketika udah ada accepted langsung diupdate. Itu juga harus diupdate agar nanti tidak jadi beban di pengajuan-pengajuan berikutnya gitu. Ya. Karena kalau enggak apa masih punya hutang luaran gitu ya, itu juga nanti walaupun misalnya tahun akhir ya, kalau tahun 1 kan akan jadi sanksi untuk tahun kedua. Kalau tahun akhir itu nanti masih punya hutang luaran, nah itu akan jadi apa namanya sanksi untuk pengajuan proposal yang baru gitu. Teorinya seperti itu. 2 tahun kayaknya di blacklist 2 tahun. Di blacklist 2 tahun. Ya. Iya. Kalau di UAD ya sama sampai ketemu sampai tercapai lah nanti. Sampai gitu ya. Oke deh. Oh, sudah Iya. tidak ada lagi nih yang mau hand bertanya. Kayaknya udah jelas Yeah. semua Pak, tinggal melakukan. Yeah. Monggo nanti yang prodi-prodi yang S2 kalau misalnya dirasa banyak mungkin bisa dibantu ya. Mungkin lewat BRIN juga bisa atau lewat ya apalah Bu Nur Hasanah. Iya, siap insya Allah. Persilakan dalam rangka mempercepat ini kelulusan mahasiswanya. Ya. Iya, betul. Jadi juga nanti kan cocok untuk AMI itu ya, akreditasi itu bagus. Iya, betul, betul. Matur nuwun Pak Wahyudin. Barangkali itu bisa untuk merenung dulu ini yang belum punya judul, belum punya gambaran. Betul. Mungkin cukup itu dulu ya, nanti bisa dilanjut ya, di ruang ini setelah Bapak Ibu memiliki banyak ide-ide. Baik, oke. Baiklah, sekali lagi kami selaku penyelenggara menyampaikan terima kasih ya, pertama pada Prof. Nur Hasanah yang tadi sudah menyampaikan ya timetable-nya untuk penyusunan yang lebih baik lagi, dan juga kepada Bapak Ibu baik yang tadi mengajukan proposal yang sudah banyak bertanya, mudah-mudahan nanti bisa disusun yang lebih baik. Baik, mari kita tutup untuk ada nyalain sertifikat. Terima kasih Pak Wahyudin. Ini sertifikat bisa dilihat. Iya. Nah, nanti bisa Makasih. kami kirimkan. Yeah. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan. Oh ya, yang belum ngisi presensi kehadiran, monggo silakan ya.
mudah-mudahan nanti bisa keluar sertifikatnya juga sebagai peserta. Nanti bisa diajukan untuk jaminan di bank kayaknya ya. Nggak tahu. Waduh. Untuk pinjaman ke bank. Baik, mari kita tutup untuk pertemuan klinik yang perdana ini. Saya pertama ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Amin. Dari kami kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof Nur. Matur nuwun Pak Izin. Wiska, Pak Wayudin, mohon Sehat-sehat. pamit.